Halo semuanya, selamat datang di channel Tech and Edu. Nah, di video kali ini kita akan kembali bersama interview lagi. Dan kali ini interviewnya saya akan menginterview teman saya nih di Metu. Namanya Aska. Dia adalah mahasiswa jurusan fisika di Metu. Sekarang udah tahun ketiga ya? Doain biar tahun depan bisa lulus. Amin. Mohon doanya. Nah, di sini kita akan sharing-sharing kembali. Dan untuk kali ini, di video kali ini kita akan fokus pada jurusan fisika di Metu. Nah, gimana jurusan fisika itu di Metu, perbedaannya apa dengan Indonesia, dan juga hal-hal lain yang nanti Aska bakal kasih tahu nih. Mungkin sementara sekarang masih rahasia dulu ya kan. Oke, jadi sebelumnya kita tanya dulu nih, Aska asalnya dari mana? Aku dari Solo. Kalau Solo semua orang udah tahu lah. Asli nih, 100% Solo. Aku ada campur nggak? Orang tua aku dulu ibuku dari Solo, ayahku dari Rembang, jadi aku 100% Jawa. 100% Jawa. Ya dulu kecilnya di Jogja, tapi ya Jogja Solo kan jauh beda. Di Jogja sampai umur berapa tuh? Sampai TK. Sampai TK. TK doang. Cuma numpang akta kelahiran di sana. Kakaknya Solo juga tapi ya? Ya sekarang udah Solo aja. Oke, siap. Nah, oke. Sekarang kita mulai nih pelan-pelan masuk ke topik inti ya. Oke. Jadi mungkin pertama kita tanya dulu nih ke Aska. Kenapa Aska milih jurusan fisika? Kenapa nggak jurusan yang lain? Itu ceritanya panjang. Tapi dulu ketika pas mau masuk universitas, dulu pas lagi tertarik-tariknya sama energi terbarukan, apalagi solar cell, pembangkit surya dan macam-macam. Dan setelah tahu di Metu ada Gunam itu research center buat solar cell, salah satu yang terbesar. Itu emang yang terbesar di Turki dan salah satu yang paling besar di Eropa juga. Jadi ya awalnya salah satu alasan utama memilih Metu dibanding pilihan lain yang di Indo itu di samping harga yang SPP yang terjangkau lah ya. Sangat terjangkau. Walaupun sekarang udah naik. Tapi sekarang ya. Dan itu tapi itu sih mungkin dulu yang milih fisika. Dan satu lagi mungkin dibanding milih teknik, memang aku dulu first optionnya emang teknik elektro, karena ya jelas teknik elektro paling dekat sama energi terbarukan itu. Terus kemudian keduanya fisika karena aku mungkin kurang menikmati kalau semisal engineering kebanyakan soalnya numerik dan macam itu. Aku lebih suka yang analisis dan problem solving, dan ya itu sih. Jadi sebenarnya intinya tuh lebih ke yang panel surya tadi ya? Ya awalnya tertariknya di situ, tapi ketika udah tahu fisikanya gimana, apalagi di sini Metu banyak pilihan konsentrasinya, akhirnya sekarang belok. Belok ya? Udah bukan di situ lagi. Waktu daftar di Metunya ada daftar teknik elektro juga nggak? Atau memang pada akhirnya milih pilihan pertama itu fisika? Pilihan pertama dulu teknik elektro, kedua fisika, dan ketiga statistik. Statistik. Oke, semuanya bisa dihubung-hubungkan sama panel surya kayaknya. Oke, menuju panel surya gitu. Tapi pada akhirnya ini nggak tercapai nggak? Maksudnya sejauh ini sempat nggak Aska udah maksudnya masuk ke bidang panel surya ini tadi selama berkuliah sampai sekarang? Udah. Kalau semisal ya, kalau semisal masuk ke jurusan yang benar-benar terkait sama panel suryanya belum. Tapi kalau di Meto memang sering ada seminar tentang dari profesor-profesor tentang past research-nya itu apa, dan apa namanya, ketika aku tahu dan ketika dari beberapa research itu ada yang tentang nanoteknologi, ada yang juga tentang energi panel riset surya itu. Awalnya pas tertarik di situ sampai ada dosen yang presentasi tentang optik sama fotonik. Nah ini kayaknya lebih seru karena buat bikin panel surya otomatis butuh laser dan macam-macamnya, dan mulai akhirnya pindah hijrah agak hijrah jurusan yang lebih umum, yang lebih praktikal. Berarti setelah menjalani kuliah jadi dapat pilihan yang lebih ini. Dan sedikit banyak juga aku juga tahu di labnya banyak beririsan dengan produksi panel surya itu sendiri. Jadi bukan tentang desainnya tapi tentang metode-metode buat produksinya, tentang litografi dan. Berarti ini
prospek ke depan kepikirannya mau ini juga, mau di bidang itu juga gitu. Iya, nanti Photonic, aku jelasin nanti surya, tentang gitu ya? apa seluas apa Oke. opsi riset di Metu, karena memang di fisika Metu ini risetnya bukan melulu muter tentang fisika, karena yang panel surya tadi bukan cuma fisika doang tapi juga ada dari teknik elektro sama material engineering. Kemudian ya di nanoteknologi itu juga sama kimia sama biologi, biologi, terus yang laser tadi juga sama teknik elektro dan sama statistik juga ada. Jadi kalau semisal teman-teman mikirnya fisika kerjanya cuman ngitung di data dia pakai kertas di papan tulis itu gitu teori itu udah nggak semua yang gitu. Sekarang mungkin 10% yang memang fisika teoritis yang memang masih kayak gitu, yang lainnya udah berkecimpung langsung kolaborasi udah berkolaborasi dengan bidang lain ya sekarang. Karena memang kan fisika sendiri juga apa ya, salah satu bidang tertua ya, yang apa ya istilahnya engineering semua itu kan rootnya dari fisika juga, ada root fisikanya gitu, mungkin semua membutuhkan fisika ya. Jadi dan itu mungkin nanti juga mau tambahin yang tentang mungkin kita kenalnya fisika murni, teknik fisika sama pendidikan fisika. Padahal aku sendiri dan mungkin beberapa orang yang berkecimpung dengan fisika kurang setuju kalau fisika murni itu ya teoritik doang, padahal ada fisika yang emang teori dan ada fisika yang eksperimental atau applied physics. Di beberapa universitas juga applied physics jadi departemen sendiri. Itu terpisah dengan jurusan fisika murni. Ada applied physics, ada fisika murni, ada teknik fisika. Ya, jadi kalau yang emang masih benar-benar teori harusnya fisika murni tadi. Kemudian ketika mau digeser dikit ke engineering harus lewat biasanya applied physics dulu, baru kita yang transisi ke tengah-tengah ya. Teknik. Jadi applied physics itu diantara engineer sama teori. Aku baru tahu juga tentang itu. Oke, jadi yang tadi kita udah dengar tuh penjelasan dari Aska mengenai alasan kenapa dia milih jurusan fisika, dan sekarang kita masuk ke sistem jurusan fisika sendiri di Metu itu bagaimana. Nah, jadi gimana nih Aska? Kalau diceritain secara ringkas, anak SMA lulus keterima di jurusan fisika Metu, terus dia mau masuk Metu, apa yang bakal dia hadapi dari dia masuk pertama kali sampai kurang lebih lah gitu secara general. Silakan. Mungkin yang pertama kayak tahun pertama abang pasti tahu lah 105 fisika dasar, terus kalkulus dan kimia. Jadi kalau yang di fisika kami punya fisika khusus kami sendiri beda. Jadi kita nggak ngambil yang 105 106, ada yang kami 109 110 dan itu 5 kredit. Jadi seminggu emang 5 jam. Itu bahas ini mekanika sama listrik juga. Mekanika sama listrik, cuman itu satu kelas semuanya dari fisika sama pendidikan fisika gabung. Jadi di situ dari fisika dasarnya emang beda dan lebih menyeluruh. Dan baru nanti di tahun kedua belum benar-benar ketemu yang fisikanya bang. Ke tahun kedua kita baru diajarin tentang tentang elektronik, terus optik sama gelombang itu belum terlalu solid, dan fisika modern mungkin kayak fisika modern tahun kedua ya. Oke. Ya, fisika modern sebenarnya nggak modern banget. Modern banget ya. Udah tahun 1900-an itu udah gitu. Satu abad yang lalu, tapi itu ya masuknya fisika modern. Dan setelah itu kita ada mathematical methods for physicists, itu yang jadi gantinya 219 yang diferensial, itu kami ada itu sendiri diferensial dan vektor kalkulus yang keduanya. Itu dari jurusan fisikanya langsung. Ya, jadi matematik for physicists sama vektor kalkulus ya. Itu vektor kalkulus itu mathematical physics 2, itu tentang vektor kalkulus. Yang pertama tentang diferensial itu. Jadi ya itu tahun kedua masih ibaratnya masih diberi alat-alatnya untuk belajar fisika. Nanti baru yang realnya baru di tahun 3. Di tahun ketiga itu 1 tahun full belajar tentang mekanika analitik, sama kalau mungkin abang statik dinamik, kalau kami mekanika analitik. Jadi kalau abang biasanya kalau statik sama dinamik outputnya jawabannya numerik atau ngitung. Kalau kami analisis, contohnya
seperti kayak yang gimana ya? Dia variabel jawabannya. Apa nanti? Iya, variabel. Hitung-hitungannya semua variabel. Iya. Iya kayak M terus MG apa gitu ya. Masnya ya udah M aja, terus nanti kondisi-kondisinya tentang pakainya G ya, tetap G, nggak diubah jadi angka. Jadi G ya G, bukan 1,8. Iya benar sih kalau iya kalau fisika gitu sih benar. Dan kalau biasanya kita di mekanika pakai Newton yang dynamics, itu nanti di mekanika analytic itu mulai kita pakai metode lain yang Lagrangian sama Hamilton yang lebih istilahnya lebih pas sebenarnya. Kalau Newton itu cuma approximation doang, yang lebih akurnya pakai Lagrangian sama Hamilton. Tapi waktu tahun kedua itu berarti nggak ada membahas soal itu mechanical analytic itu nggak ada ya. Jadi memang cuman yang apa ya, elektronik ya, basic elektronik kayak tentang resistor dan macam-macam, mungkin ada tentang op amps, terus filter. Gak jauh beda sama matematika elektronik SMA, tapi mungkin lebih advance tentang transistor gitu. Karena abang tadi dengar penjelasannya kayak seperti yang tahun kedua sama tahun ketiga ini seperti agak dunianya agak berbeda. Iya. Kayak mungkin yang tahun kedua tadi lebih kayak kita dibahas topik listriknya dilanjutin ya. Tadi bahas lebih detail lagi, terus pasti tahun ketiganya masuk ke yang tadi mechanical analytic yang segala macam, dan itu sepertinya dua dunia yang agak berbeda. Tapi apa memang seperti itu sistemnya atau memang gimana ya? Di tahun ketiga pun Aska tetap ada belajar tentang listrik, tapi kayak lanjutannya lagi gitu. Iya, kalau yang tahun ketiga tentang listrik tadi kita belajar alat-alatnya, komponen-komponennya. Kalau yang di tahun ketiga ada electromagnetic theory, itu tentang teori gimana listrik itu kerja, gimana tentang cahaya itu bisa jadi cahaya, gimana tentang electric field, magnetic field gitu, dan macam-macamnya itu secara teori fisikanya itu baru di tahun ketiga itu. Jadi kalau tahun kedua itu di satu sisi kita belajar tentang komponen-komponennya dan modern physics itu umumnya sejarah fisikanya dan beberapa pengantar tentang quantum physics yang emang itu masih baru ya 100 tahun ya. Iya. Oke. Terus gitu. Ini ya sekali. Tahun ketiga semuanya mas course atau ada nggak mata kuliah pilihan? Mata kuliah pilihan tuh mulai sejak kapan ada gitu? Kalau yang mata kuliah pilihan tuh tahun kedua ada free elective. Satu doang free elective, dan tahun ketiga juga ada kalau salah satu doang restricted elective. Ya, nanti tahun keempat baru langsung banyak tahun semester 7 itu ada 2 atau 3 terus tahun 8-nya semuanya elektif. Nggak ada mas course lagi. Ini karena abang juga lagi mencoba membandingkan ya antara beberapa jurusan di itu. Jadi pas di tahun keempat tuh elektif semua kan. Kayak misalnya kemarin di interview yang sebelumnya itu sama Bang Juanda dapat jawaban kalau di teknik aerospace tahun keempat itu kita seperti udah fokus ke satu bidang. Kayak misalnya aerospace ada beberapa bidang. Kalau di tahun keempat kita misalnya memilih propulsion misalnya kemarin untuk menerbangkan pesawat, itu di tahun keempat semua mata kuliah kita related sama propulsion. Jadi udah menjurus. Sedangkan kalau di teknik sipil itu nggak kayak gitu. Di teknik sipil itu kita tahun keempat sekalipun kita bakal ngambil mata kuliah lanjutan dari setiap bidang gitu. Di teknik sipil gitu. Nah kalau di fisika gimana nih? Kalau di fisika sebenarnya tahun keempatnya sebenarnya fisika kalau sejatinya kalau mau belajar fisika itu nggak kayak engineer yang 4 tahun udah bisa layak jadi engineer. Kalau mau jadi physicist atau fisikawan tuh harus S1, S2 bahkan S3. Jadi sebenarnya S1 kita belajar tentang pengantar dan dasarnya dan alat-alatnya, S2-nya itu baru elektif yang hakiki. Elektif yang hakiki. Ada di S2. Tapi di tahun keempat itu baru topik tentang introduction ke bidang-bidang yang field concentration tadi. Jadi kayak ada introduction to itu maksudnya elektif tadi, introduction to photonics, introduction to condensed matter, astrophysics gitu. Itu masih introduction ya. Iya. Tapi berarti kita bisa mencampur dong. Berarti belum menjurus, misalkan kita belum menjurus tapi kita pengen ngicipin bisa campur-campur tapi introduction gitu karena saking ininya fisika tadi ya. Ya, jadi yang tahun keempat yang penting ada kan kita ada beberapa konsentrasi tuh. Yang pertama astrophysics, yang kedua condensed matter atau fisika
apa material atau fisika benda padat. Terus yang ketiga particle physics, fisika partikel, itu yang mungkin tentang abang pernah dengar CERN yang yang CERN ya CERN itu yang tentang nabrakin atom-atom di Swiss itu. Terus fotonik, optik semi fotonik, optoelektronik sama fotonik itu konsentrasiku. Terus apa lagi? Kalau yang partikel di sini tadi juga termasuk quantum computing dan macam-macam itu. Itu biasanya masuk di partikel sama condensed matter antara itu. Terus ada juga tentang fisika instrumentasi. Kalau fisika instrumentasi salah satu yang paling populer di Indonesia. Tapi kalau di sini kurang populer. Kenapa? Kira-kira kenapa? Mungkin karena di sini kebanyakan output yang lulus fisika larinya ke defense industry dan macam-macam. Dan di defense industry mungkin yang lebih banyak kepake ya condensed matter tadi sama photonic optoelektronik itu. Dan juga di sini ada juga nuclear physics tadi satu lagi, sama mathematical sama mathematical physics itu tidak sendiri konsentrasi Theoretical physics. ya emang udah matematika Fisika lagi digabung ya. jadi Didalemin lagi. aku pernah lihat ada satu table gitu tentang seberapa banyak matematika yang kamu harus tahu kalau semisal mau belajar di jurusan tertentu gitu, kayak di computer science misal harus tahu aljabar dan kalkulus dan berapa gitu. Dan di semua tabel itu yang di fisika itu centangnya ada semua Bang, dari ya, bahkan yang di jurusan matematika centangnya agak selengkap itu. Oh. Jadi itu. Tapi teman-teman yang nggak terlalu takut, yang nggak terlalu suka sama matematika, masih ada jurusan lainnya yang nggak terlalu banyak matematika. Contohnya aku salah satu milih fotonik juga karena nggak banyak juga. Matematikanya masih bisa ditangani. Masih bisa dihandle lah ya. Nah, Aska, jadi tadi yang di tahun keempat balik ya tadi itu restrictednya ini kita bebas berarti kan? Ya, kita bisa campur juga kan? Yang penting ada 2 elektif dari satu konsentrasi yang tadi, 2, dan sisanya restricted elektifnya boleh bahkan dari konsentrasi yang lain, dan technical elektifnya juga bisa dari jurusan yang lain. Jadi aslinya yang elektif yang tahun keempat itu minimal cuma 4 doang dari sebenarnya mirip sama teknik sipil berarti kurang lebih. Jadi kita bisa dicampur, dan nanti kalau kita pengen mendalami lagi kita ambil S2 gitu ya. Iya, S2. Dan banyak juga misal yang S1-nya di astrophysics, terus S2-nya pindah ke particle physics, terus S3-nya laser. Beda lagi. Terus ini Aska banyak PR nggak? Itu jangan ditanya. Jangan ditanya. Kalau dari sisi lab report gitu, kami kan labnya nggak sebanyak engineering, jadi lab report mungkin seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Cuman yang banyak ya dari assignment, homework gitu. Dan satu assignment tuh kadang 1 minggu belum bisa ketemu jawabannya. Kadang di Google aja juga, di Google juga nggak ada. ChatGPT pun angkat tangan. Kalau ini ujian gimana? Jadi tugas banyak. Tugas ujian ya biasanya kalau assignment homework itu kadang kalau ada 20% atau kadang bonus 10% gitu. Dan midterm ya sama ada 2 midterm biasanya, kecuali ada di mata kuliah tertentu ada yang midtermnya sampai 3 kali. Itu baru 4 minggu masuk. Baru 4 minggu masuk langsung midterm. Padahal apalagi ya kasihan dia baru masuknya dari airdrop tuh. Dia dari 2 minggu masuk dari airdrop udah langsung midterm aja. Apa udah ujian? Udah ujian. Oke. Tapi sejauh ini menikmati ya. Maksudnya ya mungkin karena Aska memang ada minat ya di jurusan fisika. Sejauh ini kira-kira cukup gimana ya? Merasa worth it gak pendidikan yang didapat sejauh ini gitu? Kalau aku ngerasa ya worth it, cuman mungkin salah satu bedanya karena tadi kita belajar kayak mekanika analitik dan elektromagnetik teori itu 2 semester. Di satu sisi itu bagus kalau semisal buat orang-orang yang emang tertarik sama theoretical physics tadi, kita teori dan macam-macam. Tapi ketika buat orang-orang yang eksperimental applied physics itu
terlalu banyak tumas, apalagi kita belajarnya karena 2 semester itu tadi lebih detail, jadi ya di satu sisi kayak aku kurang menikmati pelajaran yang analytical mechanics tadi. Nah, aku nggak ngerasa itu secara konsep memang ada, tapi secara langsung diterapin di bidang yang aku tekuni itu kurang. Oke. Ya, benar-benar. Mbak, abang mengalami juga sih. Terkadang maksudnya udah setelah kuliah lebih ini, waktu kuliah ada mata kuliah yang benar-benar kayak males banget belajar ini gitu. Tapi harus dilalui biar lulus gitu kan, syarat lulus ya. Kalau nggak lulus ya kan. Nah, itu. Dan pada akhirnya juga nggak kepake sebenarnya bidang itu. Kalau misalnya kita fokusnya di bidang A, mata kuliah bidang C, bidang D itu nggak terlalu kepakai. Walaupun ya mungkin di dunia nyata kadang kita masih suka ditanyain tuh, kan kita dianggapnya jurusan, misalnya Aska jurusan fisika, jadi kalau udah relate sama fisika, kalau mau tanya Aska, orang mana tahu itu bidang fotonik apa bukan ya kan. Tapi tetap ditanya ya kan. Dan kita perlu setidaknya, oh ini kayak dulu pernah belajar deh si mata kuliah D ini. Iya, mungkin ketika aku disuruh kerjain soal fisika SMA belum tentu aku bisa. Benar. Karena itu. Jadi ibaratnya kalau orang jurusan computer science gitu, apa-apa disuruh benerin komputer rusak. Sering Kalau ngalamin. kami di jurusan fisika mungkin disuruh ngajarin fisika anak SMA gitu. Padahal nggak semuanya fisikanya itu emang benar-benar fisika yang itu fisika yang sama yang kayak kita pelajari di SMA. Ada beberapa yang ketika di experiment di lab, di eksperimen kan udah beda. Kita nggak pakai apa yang kita. Nah, jadi tadi kita sama-sama sudah mendengarkan mengenai jurusan fisika di Metu itu seperti apa. Nah, sekarang kita akan bertanya ke Aska lagi nih, tapi mengenai topik yang mungkin belum banyak orang Indonesia tahu, yaitu mengenai perbedaan antara jurusan fisika di Metu dengan jurusan fisika di Indonesia nih. Sepengetahuan Aska tuh gimana gitu perbedaannya? Mungkin bisa memberi tambahan insight nih buat teman-teman yang penasaran itu bedanya apa. Gimana? Kira-kira perbedaannya apa ya? Mungkin yang jelas kalau di sini bedanya di skripsi sih. Kita nggak ada skripsi, dan kalau fisik dan mungkin beda sama engineering, kita nggak ada magang. Tapi kalau dari sisi kurikulum yang tadi udah aku di bagian sebelumnya udah aku sebut, di sini kita lebih slow. Kita jadi lebih peran tapi lebih detail, dan bedanya mungkin apa ya, ketika di semester 8 kalau di Indonesia udah sedikit mata kuliahnya. Kalau nggak salah tinggal 3, dan kalau di sini ya masih 5 gitu tiap semester sampai akhir, sampai benar-benar lulus ya, masuk kelas, belajar di kelas, ujian itu masih untuk. Dan itu sih mungkin di sini lebih di satu sisi bagus karena kita belajarnya lebih pelan, lebih detail gitu. Di satu sisi karena lebih detail tadi, ujian jadi lebih susah. Bener sih. Karena di satu karena dosennya jadi punya lebih banyak waktu buat jelasin topik-topik tertentu secara lebih menyeluruh, jadi topik soal ujiannya juga jadi lebih ya. Kira-kira Aska lebih prefer mana nih kira-kira kalau disuruh mikir kayak kira-kira ya, kalau opini Aska sendiri gitu. Udah tahu nih, oh di Turki ini kayak gini sistemnya, kira-kira di Indonesia itu kayak gini. Kira-kira Aska kalau disuruh milih yang mana? Atau gimana lah pandangan Aska gitu? Apa mungkin campurannya lebih bagus kali ya? Apa ya? Mungkin karena aku background dulu ketika SMA nggak ada background IPA-nya, jadi aku di satu sisi di sini aku bisa lebih ngikuti secara materi, meskipun ketika ujian nanti pakai kurva bisa jawab banyak pun bukan berarti nilai bagus. Nah, itu di satu sisi itu. Dan apalagi ya, mungkin di sini juga yang kurang banyak mata kuliah yang di Indonesia itu jadi wajib, di sini jadi elektif tadi. Itu mungkin tergantung orang. Di beberapa orang mungkin jadi lebih enak karena dia belajar sesuatu yang irrelevan sama fieldnya tadi lebih sedikit. Tentunya emang orang yang memang benar-benar tertarik sama astrofisik, dia nggak perlu belajar tentang
introduction to solid state atau apa namanya introduction to particle physics, tentang instrumentasi. Kalau dia emang belajar tentang data analisis di astrofisik itu jadi lebih bagus. Tapi kurangnya mungkin ketika ada orang yang kan ada tuh bang, orang yang emang nggak pernah ketemu advisor, nggak pernah konsultasi gitu. Dia ngambil elektifnya asal yang gampang aja. Oke. Dan ketika ngambil fotonik tapi nggak tahu belum pernah ngambil introduction to solid state, padahal solid state itu juga salah satu landasan buat bisa belajar. Gitu. Jadi kalau misal dia tahu ngambil introduction to fotonik tanpa sebelumnya ngambil introduction to solid state tadi, mungkin bisa jadi kaget gitu. Kok tahu-tahu ini ada beberapa topik yang harusnya udah tahu tapi dia belum pelajari gitu. Satu sisi. Tapi memang untuk posisi Aska sendiri sepertinya lebih preference sekarang ya. Iya, karena di sini lebih sedikit mungkin yang aku nggak perlu pelajarin, jadi nggak perlu harus ya. Jadi mungkin kalau teman-teman ya pengen lebih fokus ke, udah tahu mungkin tertarik sama bidang fisika yang mana dan pengen lebih fokus ke bidang fisika yang itu tadi, ya di sini lebih bagus. Cuman di Metu yang nggak ada itu geofisika sama biofisika. Yang mungkin kalau teman-teman emang tertarik ya sama geofisika tentang eksplorasi minyak dan macam itu, dan biofisika, fisika medis itu belum ada konsentrasi. Nah, Aska, tadi kan kita udah bahas tuh perbedaan antara jurusan fisika di Metu dengan di Indonesia. Tapi sebenarnya ya, jurusan fisika di Metu dengan universitas di Turki itu sama apa enggak ya sistemnya kurang lebih? Ya yang berbeda ya emang yang, atau ada bedanya gitu? Kalau misal itu yang mungkin yang paling mencolok di Metu ya dari mata kuliah yang sampai 2 semester itu bang. Di kampus lain di Turki itu ya bahkan itu cuma jadi mata kuliah di 1 semester aja. Dan nggak terlalu detail itu. Tapi keunggulan fisika di Metu dibanding universitas lain, Metu yang paling lengkap, bisa dibilang yang paling lengkap memang secara lab secara pilihan konsentrasi, karena dan juga lab, karena ada konsentrasi otomatis harus ada lab, harus ada penunjang, harus ada dosen yang emang expert di bidang itu. Contohnya kalau di Bilken itu cuman ada fotonik sama astrofisik kalau nggak salah ada, tapi mereka nggak ada fisika nuklir fisik itu nggak ada di Bilken. Kemudian di coach itu juga tentang adanya kondensometer sama optik sama fotonik itu ada. Gitu. Jadi apa ya, jurusan fisika yang ada di Turki ini nggak gimana ya? Misalnya jurusan fisika di Metu nih nggak punya semua konsentrasi, tetap ada konsentrasi yang nggak punya, yang nggak ada. Dan juga di kampus yang lain juga begitu sama ya kurang lebih. Kalau tapi jarang gimana ya? Mungkin kalau dari semua bidang fisika itu yang di Metu yang nggak ada cuma geofisika, karena kita udah punya teknik geologi, jadi emang itu biar jadi urusan mereka. Dan biofisika karena emang rencananya Metu emang mau nyari itu, cuman belum ada profesornya sampai sekarang. Tapi ketika ada mungkin suatu saat bakal ada konsentrasi biofisika. Tapi kalau misal riset yang kaitannya sama biofisika ada di beberapa lab, memang kerjasama di Ankara Univ itu ada konsentrasi biofisika, dan beberapa riset lab di Metu kolaborasi sama Ankara Univ buat riset. Jadi bisa juga ya kolaborasi dengan kampus lain itu. Tapi kalau dari course sendiri, course yang kaitannya sama biofisika mungkin yang ada cuman ada Hope in Physics, gimana tapi itu lebih ke fokus ya tentang radiologi. Berarti mungkin kita bisa simpulin juga kalau misalnya nih ada orang yang masuk jurusan fisika dan misalnya ya dia udah research mendalam atau dia punya minat yang spesifik nih, aku pengennya fisika jurusan fotonik misalnya. Berarti dia kalau mau kuliah di Turki dia harus ngecek dulu ya, si universitas ini tuh punya penjurusan fotonik apa enggak gitu. Benar ya? Ya benar, karena nggak semua universitas tuh punya konsentrasi yang kita ingin, dan ketika kita udah masuk itu bisa jadi kita tertarik sama bidang lain. Justru itu paling pas ketika kita S1 kita cari universitas yang nawarin sebanyak mungkin konsentrasi. Jadi ketika kita lihat ada konsentrasi lain yang menurut kita lebih cocok sama passion kita,
kita lebih enak, gak harus terpaksa belajar ngikutin konsentrasi yang ada baru ini gitu kan. Apalagi restricted elective di fisika lebih fleksibel. Dari 4 itu cuma 2 aja yang harus sesuai sama konsentrasinya, yang 2-nya bebas. Jadi mau 2 bahkan 4 ini dari 2 konsentrasi yang berbeda nggak masalah. 2 dari astrophysics, 2 dari condensed matter, itu yang memang nggak berkaitan, tapi kalau emang tertarik itu juga boleh. Oke, bagus. Jadi maksudnya jadi sekarang abang jadi lebih dapat gambaran juga mengenai jurusan fisika di metode Ya, teman-teman. itu yang paling salah satunya yang bikin metu lebih unggul daripada universitas lainnya. Mungkin yang selengkapnya itu mungkin hanya cuman buah zici. Ya. Itu buah zici setahu Aska ada nggak jurusan yang dia nggak ada juga? Konsentrasi fisika yang dia nggak ada nggak? Atau lengkap nih setahu Aska ini? Kayaknya mungkin kurang lebih sama. Kurang lebih sama ya. Gitu. Tapi kalau di Istanbul ya lebih iklim akademiknya lebih cocok di Ankara. Lebih mendukung di Ankara, benar sih. Lebih mendukung di Ankara. Setuju. Jadi daripada di Boğaziçi bisa di Ankara. Banyak apa ya, kalau di Istanbul banyak hal eksternal. Banyak godaan belokan dari akademis. Oke, jadi tadi kita udah dapat penjelasan panjang lebar nih dari Aska mengenai jurusan fisika di Metu itu gimana, terus perbedaan dengan Indonesia gimana, dengan universitas lain di Turki juga bagaimana. Nah, sebenarnya saya masih penasaran satu hal nih, menurut Aska ya. Ini saya punya opini pribadi saya tentang ini, tapi saya mau nanya Aska juga. Kira-kira menurut Aska nih sejauh ini, dosen-dosen di Metu itu gimana ya? Apa kayak di Indonesia pada killer, ada yang killer, ada yang baik, ada yang campur? Atau kalau di sini gimana? Sepengalaman Aska sejauh ini. Kalau di sini dosennya bisa dibilang banyak yang suportif ke mahasiswanya, apalagi untuk memberikan pengalaman riset kepada mahasiswa. Jadi bahkan dari teman-teman baru hari ini hari pertama nih masuk Metu, dan besoknya mau langsung gabung research group ngomong ke dosennya pengen gabung research group, dosennya banyak yang bakal ngebullying gitu. Bahkan ada yang masih di Hazerlek. Dia udah gabung. Iya, udah gabung. Jadi dan dosennya emang suportif ya, dibimbing benar-benar dari nol. Maksudnya dari Hazerlek itu emang benar-benar nol. Fisika dasar aja belum 109 110 yang fisika dasar aja belum belajar, tapi di sini dosennya suportif dan bolehin kalau emang teman-teman pengen mulai riset sejak dini, benar suportif. Dan aku nyesal kenapa aku baru mulai gabungin tuh ketika masuk tahun ketiga. Harusnya dari tahun pertama udah aktif secara Oke. Tapi setidaknya sekarang udah masuk kan ya? Udah masuk Instagram, jadi tidak ada yang perlu disesali lah ya. Nah, oke. Terus nih pertanyaan terakhir mungkin untuk di interview kali ini. Jadi Aska ada nggak nih kesan-pesan buat teman-teman di Indonesia mungkin mengenai kuliah di Turki, apa aja lah yang kira-kira menurut Aska penting untuk apa ya, yang pengen Aska share lah. Ya, mungkin buat teman-teman yang tertarik sama fenomena fisika, suka sains dan apa namanya, dan punya rasa keingintahuan yang tinggi suka ini, tapi banyak yang takut masuk fisika karena takut apa namanya matematikanya. Tapi sebenarnya masuk fisika tuh nggak harus jenius, cuman cukup rasa keingintahuan itu, curiosity yang paling penting. Kan nggak pintar nggak salah, aku selama SMA nggak pernah belajar matematika, hampir nggak pernah belajar matematika karena itu. Tapi ketika masuk fisika, apalagi di Metu, kita emang belajar dari awal banget, meskipun emang harus ada fondasi yang ketika kita belajar di SMA lebih bagus, tapi emang di sini kita dibimbing dari nol, khususnya fisika itu. Dan satu lagi, fisika itu bukan cuman yang ada di buku. Fisika itu ya yang kita amati sehari-hari, apa yang kita observasi, apa yang kita dapat dari eksperimen. Itu fisika yang sebenarnya itu. Jadi bukan yang di buku. bukan cuma yang di buku, kecuali untuk beberapa yang memang fisika teoritis yang nggak bisa dibuktiin secara eksperimen, tentang kayak string teori
quantum gravity dan macam-macam itu emang itu cuma teori, tapi fisika itu jadi teman-teman yang ngerasa nggak terlalu jago matematikanya nggak usah takut, banyak kok bidang fisika yang nggak perlu jago banget matematika. Contohnya aku salah satu milih foton tadi karena matematika yang lebih nggak se-advance di bidang-bidang lainnya. Dan bisa dibilang kalau kalian masuk fisika yang eksperimen itu kombinasi antara fisika, teknik elektro sama teknik komputer. Oke. Kalian harus bisa program microcontroller, Arduino dan macam-macam itu secara otodidak. Kalian harus bisa nulis program, nulis simulasi. Meskipun di sini ada computational physics, tapi itu masih kurang kalau misalnya kalian mau belajar tentang simulasi dan macam-macam itu. Jadi fisika tuh nggak cuman kalian belajar dari buku terus ada soal apa kerjain bener 100, bukan. Tapi apa yang kita dari buku kita aplikasiin ke itu. Mantap. keren. Gitu sih. Jadi teman-teman nggak usah takut, fisika itu nggak mungkin ketika belajar struggling, tapi kita menikmati struggle. Iya sih. Kalau emang passionnya di situ. Karena abang juga pribadi fisika itu salah satu pelajaran mata kuliah, salah satu bidang favorit abang juga sih. Jadi memang sulit ya, ada bagian-bagian yang sulit, ada bagian-bagian, tapi pada akhirnya kita mempelajari fenomena alam dan banyak hal menarik di situ. Maksudnya abang juga setuju gitu sama saya, banyak hal yang menarik di fisika. Jadi kalau misalnya memang abang rasa juga kalau misalnya memang teman-teman tuh memang punya sisi curiosity, sisi penasaran di bidang itu, jangan takut dengan matematikanya dulu gitu. Kayak coba aja dicoba dulu gitu. Karena dengan curiosity itu pada akhirnya kita ya insya Allah kita tetap bisa menghandle matematika yang sulit tadi. Pada akhirnya kita bisa gitu, karena kita suka gitu, karena kita penasaran dengan itu. Jadi ya mantap. Jadi untuk teman-teman yang mungkin ada di ragu gitu, aku ngambil fisika apa enggak atau enggak, mungkin di video ini bisa membantu memberikan membantu memutuskan kali ya, entah itu di Turki ataupun di Indonesia ataupun di mana. Ya paling oke. Mungkin segitu aja videonya, interviewnya. Makasih banyak loh Aska udah meluangkan waktunya. Semoga sukses kuliahnya tahun depan, insya Allah lulus. Oke. ditunggu kabar baiknya, dan juga semoga researchnya lancar juga, dan nanti ke depan mau kerja di yang bidang panel surya atau mau yang mana bebas, cuman sukses lah pokoknya. Makasih banyak Aska. Oke. Tonton. Oke, jadi makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton. Insya Allah kita akan ketemu lagi di interview selanjutnya atau di video dengan topik yang berbeda. Oke. Jangan lupa like dan subscribe. Makasih. Oke. Dadah.